Kenapa kok nggak bahas nasab? Kata-kata terakhir saya. Silahkan kalian hina kehormatan kami sebagai Ba'alawi. Silahkan hina sesuka hati kalian. Silahkan jatuhkan sesuka hati kalian. Diamnya kami atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing selestar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mukimat ya, para mukibinya Kiai Imad yang cara berpikirnya semakin lama semakin kemplo. Nah, kenapa saya katakan bahwa cara berpikirmu itu kemplo? Jadi cara berpikirmu itu kan begini. Gara-gara ada beberapa orang Habib itu yang perilakunya nggak bagus, kasar ya. Lalu kamu menyimpulkan bahwa semua Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Nah, itu kan cara berpikir yang goblok alias kemplo. Nah, coba kamu ngerti tidak cerita tentang Nabi Adam dan Ibu Hawa yang punya anak Qabil dan Habil. Lalu Qabil itu perilakunya tidak bagus, membunuh Habil. Nah, kalau menggunakan cara berpikirmu yang goblok itu ya, maka kamu akan menyimpulkan bahwa Qabil itu tidak mungkin anak dari Nabi Adam. Nah, itu cara berpikir yang kemplo. Terus contoh lain lagi ya. Nabi Nuh itu ada punya beberapa anak. Salah satu anaknya itu yang namanya Kan'an itu kan tidak patuh, sehingga digolongkan menjadi orang yang kafir, gak bener. Nah, kalau menggunakan cara berpikirmu yang kempluk itu tadi, maka akan dikatakan bahwa Kan'an itu bukan anaknya Nabi Nuh. Nah, gimana cara berpikirmu yang kempluk yang lainnya? Contohnya apa? Kamu mengatakan bahwa ada Habib, siapa itu, Osman atau siapa itu, yang katamu adalah mufti Batavia. Lalu kamu tuduh bahwa Habib Osman itu pengkhianat Indonesia di zaman penjajahan. Nah, kalau mikirnya kempluk seperti kamu ya, dengan hanya satu contoh itu kemudian kamu katakan bahwa para Habib semuanya itu adalah antek, penjajah, pengkhianat. Nah, saya juga punya contoh. Nah, gimana? Misalnya contohnya ya, di Jawa itu pada zaman penjajahan Sultan Amangkurat I, Sultan Amangkurat II itu bersekutu dengan VOC untuk menghadapi perlawanan Trunojoyo. Gimana? Apakah dengan begitu kamu akan mengatakan bangsa Jawa itu pengkhianat, ya, antek, penjajah gitu? Bukan cuman itu. Kalau kamu belajar sejarah yang benar itu, kamu akan tahu bahwa anggota tentara Hindia Belanda, penjajah Belanda, Kenil ya, itu anggota ribuan itu orang Jawa, ribuan juga orang Ambon, ribuan orang Manado. Apakah kamu akan mengatakan bahwa orang Jawa, orang Manado, ya, orang Ambon itu semuanya pengkhianat Indonesia, begitu kita, pengkhianat Nusantara? Ya, kalau menggunakan cara berpikirmu yang kemplo-koplok itu tadi ya, akan begitu. Jadi parah kalian itu. Sampai sekarang pun masih menggunakan istilah pribumi, non pribumi, imigran Yaman. Kamu mau mengusir imigran Yaman? Ayo coba, kamu usir itu imigran Yaman. Kan sudah mati semua itu. Sudah zaman orang-orang zaman dulu imigrannya. Hah? Kalau yang mau kamu usir itu warga negara Indonesia yang sekarang para Habib yang sudah turun-temurun hidup di Indonesia, mau kamu usir, kamu labeli imigran, ya itu yang dikatakan kamu itu rasis. Orang yang rasis seperti itu ya, selain melanggar hukum,
itu tidak paham dengan wawasan Nusantara. Saya sudah pernah menjelaskan wawasan Nusantara itu apa. Nah, tapi dasar orang kopluk dan kemplo ya tidak bakal ngerti wawasan Nusantara itu apa. Saya ulangi, semua warga negara Indonesia tidak peduli dia etnis apa, suku apa, mau orang Arab, ya, mau orang Tionghoa, mau orang Batak, orang Jawa, ya, mau keturunan Jepang, keturunan Eropa, ya, sepanjang mereka semua itu warga negara Indonesia, maka mereka itu disebut sebagai orang Indonesia alias orang Nusantara.